aku harap teman-teman bisa memanfaatkan titiran pada malam hari ini supaya bisa bertanya lebih banyak pada asistennya supaya nanti ujiannya besok lebih mudah gitu lah untuk mengerjakan soalnya. Untuk soalnya kurang lebih sama kayak yang kemarin-kemarin. Nanti akan ada 30 soal. Terus aku juga udah lihat soalnya, insya Allah kalau teman-teman udah belajar terus bisa mengikuti tentiran dengan baik, insya Allah nanti bisa mengerjakan soal juga dengan baik. Nanti akan ada 4 PPT ya teman-teman. Nanti Mas Mbaknya boleh bergiliran untuk share screen dan memberikan materi. Nanti urutannya dimulai dari overview terlebih dahulu, overview materi, terus obat, kemudian dilanjut PPT praktikum, dan yang nanti terakhir PPT tambahan. Nanti untuk bobot soal responsinya nanti kita ambil dari keempat PPT tersebut. Oke, ini kita kita langsung mulai aja biar nanti teman-teman nggak terlalu malam, biar bisa spend waktu lebih buat belajar mandiri. Oke, mungkin aku izin memberikan waktu terhadap asisten, mungkin Mbak Olin boleh memberikan materi terlebih dahulu terkait overview obat, gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau bertanya boleh nanti tanya Mbak Olin bisa di chat atau boleh on mic aja, raise hand terlebih dahulu. Oke, sekian. Oke, kita ke materi pertama ya. Sebelumnya suara aku apakah jelas? Udah jelas. Oke, karena tadi kayak yang Mas Justin bilang, ini tentiran dan fokusnya ujian besok, jadi aku akan highlight konsep-konsep yang kalian harus tahu. Nah, terus juga overview ini kan sebenarnya adalah basicnya ya guys. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngambil porsi banyak di responsi, tapi kalian juga harus di luar kepala gitu tentang basic di tabel ini apalagi. Jadi di awal kalian belajar bisa dihafalin pakai tabel ini. Sebenarnya yang penting-penting aja tuh ini gitu, side of actionnya apa, golongan diuretik yang bekerja di situ apa, dan cara kerjanya. Apakah dia di menghambat enzimnya atau dia menghambat suatu cotransporter. Dan kalau dia menghambat suatu cotransporter, namanya apa? Dan ion-ion yang melewati cotransporter itu apa. Nah, tapi karena daripada ngulang asistensi, jadi aku mau minta kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau kalian bisa jawab, responsi besok bisalah jawab 90% pastinya dari PPT overview ini. Boleh dijawab dulu? Kalau kalian udah jawab, baru aku mau bahas. Boleh langsung dijawab di kolom chat. Nggak usah takut salah, nggak usah malu, kan sama-sama belajar. Boleh dijawab dulu. Ini mekanisme CAI di tubulus proksimal. Kira-kira urutan yang tepat yang mana? Langsung aja guys, spontan nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Oke, cepat aja. Kebanyakan juga udah benar. Benar ya, ini jawabannya A. Jadi urutannya adalah ada hambatan dari si enzimnya dulu. Jadi kerjanya CAI ini di tubulus proksimal itu bukan di kotransporter, tapi di enzimnya. Nah, terus setelah ada hambatan enzim dari karbonat anhidrasa, maka akan ada penurunan pembentukan dari hidrogen dan juga reabsorpsi dari HCO3-. Nah, karena ada penurunan itu, maka ada penurunan aktivitas dari si kotransporternya NHE3. Karena kotransporter ini dihambat gitu ya, makanya natrium itu reabsorpsinya terganggu. Nah, karena reabsorpsinya terganggu, natrium ini tetap ada di lumen tubulus sehingga menarik air. Makanya dia ada diuresis di situ, proses diuresis. Oke, udah benar. Jadi kalian bisa perhatikan mekanisme bagaimana sih cara CAI bekerja di eh, tubulus proksimal ya untuk responsif besok. Oke, ini sedikit recall gitu ya. Tadi sebenarnya kalian udah dengan menjawab soal itu, kalian udah menguasai mekanisme ini. Terus juga ya, jangan lupa tadi yang aku bilang dihafalkan tempatnya tubulus kontratus proksimal.
terus obatnya CAI, terus habis itu mekanismenya menurunkan eh, apa namanya kerja dari enzim. Nah, habis itu maka kotransporternya berpengaruh, terus natrium dihambat untuk reabsorpsinya. Udah gitu aja intinya, kita lanjut. Yang ini boleh dijawab dulu. Furosemid, dia bekerjanya di lengkung Henle, tapi dia bekerjanya kotransporternya apa dan ionnya apa yang dihambat gitu ya. Oke, kalian juga udah benar ya. Jawabannya B. Ya, melalui kotransporternya adalah NKCC2, terus ion-ion yang dihambat adalah natrium, kalium, klorida gitu ya. Kita recall sedikit. Ya, kita lanjut di tick ascending limb. Karena itu pekerjaan obat yang bekerja adalah loop diuretik. Terus cara kerja dari loop diuretik ini adalah kotransporternya. Jadi beda ya sama sebelumnya CAI enzim. Kalau loop diuretik kotransporternya namanya NKCC2 atau NK2Cl. Sebenarnya dari namanya tuh kita juga udah bisa tebak gitu ya. Ion-ion apa sih yang dihambat? Yaitu natrium, kalium, dan juga klorida. Nah, sebenarnya mekanismenya kurang lebih semuanya itu sama konsepnya guys. Karena transporternya itu dihambat, maka reabsorpsi dari natrium itu juga terhambat. Nah, tapi bedanya di loop diuretik ini, natrium nggak sendirian. Ada kalium, klorida, dan bahkan magnesium juga kalsium itu ikut terganggu gitu ya reabsorpsinya. Sehingga nanti akan terbuang bersama dengan air gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh dijawab. Iya, kalian udah pada belajar ya? Cepet-cepet banget jawabnya. Iya benar, kunci jawabannya C. Tiazid itu bekerjanya di tubulus distal dengan kotransporternya NCC itu ya, yaitu kanal yang bekerja untuk eh, pertukaran ion natrium dan juga klorida. Kita review sedikit. Ini ya, tiazid, dia kotransporternya NCC, di mana dia akan menghambat reabsorpsi dari natrium dan juga klorida. Karena natriumnya terhambat ada di lumen, maka air juga ikut tertarik gitu ya, sehingga nanti akan dibuang bersama-sama dengan urin. Oke, lanjut. Ini coba dijawab dulu. Obat antagonis aldosteron itu kerjanya di mana? Benar ya, jawabannya di tubulus collectivus. Kita review sedikit tubulus collectivus. Di site of action tubulus collectivus ini, dia selnya terbagi jadi dua ya. Ya, seperti yang kita tahu, yang kita pelajari di sini adalah sel principalnya. Karena ada channel yang untuk target dari obatnya adalah epitel natrium channel. Itu dihafal dan sistemnya itu si epitel natrium channel itu khusus banget nih untuk natrium gitu. Jadi seperti sebelum-sebelumnya konsepnya sama. Natrium reabsorpsinya terhambat, makanya si natrium ini stay di lumen. Nah, karena dia stay di situ, dia akan menarik air untuk keluar bersama dengan urin. Kayak gitu. Nah, di sini juga yang perlu diingat di tubulus collectivus adalah tadi kan kalau soalnya itu tentang aldosteron ya. Jadi obatnya itu adalah antagonis aldosteron. Tapi selain antagonis aldosteron yang bekerja di tubulus collectivus juga adalah diuretik hemat kalium. Ini bisa dibaca, diingat-ingat buat responsi besok.
Lanjut, ini dijawab. Ya, jadi di sini teman-teman diminta untuk recall lagi nih prinsip osmosis pada diuretik osmotik itu seperti apa. Oke, ya benar ya jawabannya yang B. Jadi prinsip osmosisnya adalah perpindahan airnya arahnya adalah air bergerak dari interstisium yang lebih encer menuju ke lumen tubulus yang lebih pekat. Sebelumnya kita perlu recall dulu ini. Nah, ini ya. Jadi kita harus tahu mana yang lumen, mana yang interstisium. Nah, teman-teman bisa lihat ini contoh sel di tubulus ya. Sel tubulus itu di sampingnya pasti ada lumen dan juga interstisium. Lumen itu yang isinya urin. Jadi dia ini adalah tempat di mana nanti si ion-ion ini dan juga air nanti dia akan terkumpul dan dibuang melalui urin. Sedangkan interstisium itu yang isinya adalah darah. Jadi dia yang eh, bagaimana tubuh itu mendeteksi cadangannya itu di mana, apa aja yang masih itu lewat si interstisium ini. Nah, kemudian, nah nanti mereka akan melewati membran. Nah, itu. Jadi kalian harus ngeh dulu, mana sih yang interstisium, mana sih yang lumen. Nah, setelah itu kalian ingat-ingat konsep osmosis yang ada di SMA gitu ya. Jadi, ya seperti konsep osmosis pada umumnya ya. Jadi, air itu pasti bergerak dari osmolaritas yang lebih rendah, yaitu yang lebih encer gitu ya, bahasa awamnya, ke yang lebih pekat, ke osmolaritas yang lebih tinggi. Nah, itu juga yang digunakan pada diuretik osmotik. Jadi, diuretik osmotik yang contohnya manitol, itu akan membuat manitolnya itu stay di dalam lumen. Nah, lumen ini kan isinya urin ya. Nah, di dalam lumen si manitolnya ini stay. Seperti konsep si osmosis tadi, air itu akan bergerak dari yang encer ke yang pekat. Karena yang pekat tadi itu si manitol ya, yang ada di lumen, maka air akan tertarik ke dalam lumen. Sehingga urinnya akan semakin banyak volumenya. Jadi, konsep diuretik osmotik ini kalian bisa pelajari, hafalkan untuk responsi besok gitu. Udah sih, itu aja guys untuk PPT overview. Kalian pokoknya harus hafal mati rangkuman ini, tabel ini, dan beberapa mekanisme yang udah kalian jawab di soal. Kalian juga udah tadi pada benar semua ya. Jadi ya harusnya besok bisa sih yang PPT overview ini. Oke, sudah. Untuk selanjutnya aku serahkan ke PPT berikutnya. Mas Justin. Oke, sebentar. Kayaknya udah kelihatan ya PPT-nya. Sudah, Udah? sudah. Oke. Bentar ya. Oke, aku izin mulai. Jadi kalau untuk soal materi di obat ini sebenarnya untuk mekanismenya kurang lebih sama kayak yang udah dijelasin sama Mbak Olin tadi. Jadi kalau ada soal-soal yang mekanisme obat, aku harap teman-teman udah bisa jawab dengan benar ya. Cuma nanti kalau untuk sebenarnya untuk pilihan jawabannya
aku nggak buat susah-susah, jadi supaya teman-teman nggak perlu menghafal obatnya yang banyak banget gitu. Oke, jadi ini ya untuk obat-obatnya yang bisa aku highlight. Sebenarnya selama kita belajar diuretik, itu golongannya saat ini masih masih sama. Jadi ada 5 golongan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk obat yang CAI atau penghambat karbon anhidrase, teman-teman cukup tahu yang ini aja, acetazolamid ya. Untuk yang di kloro, meta ini nggak usah karena pasti nggak akan ada keluar di soal ya. Yang keluar cuma acetazolamid gitu aja. Terus kalau diuretik kuat, teman-teman cukup tahu furo sama asam etakrinat ya. Nah, nanti di sini mungkin aku akan highlight bedanya furosemid sama asam etakrinat itu apa aja, karena nanti ini akan keluar di soal juga. Terus kalau benzodiazid, ini obatnya yang namanya tiazid. Ya. Pokoknya yang semuanya berkaitan tiazid, itu adalah obat golongan benzodiazid. Nanti contoh obatnya adalah hidroklorotiazid. Terus kalau yang hemat kalium, ini akan ada 2 golongan ya teman-teman. Yang satu adalah antagonis aldosteron, di mana nanti yang paling umum itu adalah spironolakton. Ya, pokoknya antagonis aldosteron yang umumnya dipakai adalah spironolakton. Terus golongan yang kedua adalah triamteran dan amilorid gitu. Terus kalau untuk diuretik osmotik, teman-teman cukup tahu mannitol aja. Yang urea glycerin isosorbit, uh, nice to know aja. Cuma ini yang paling sering adalah mannitol gitu ya. Semoga teman-teman nanti bisa jelas. Terus hint-hint yang aku kasih atau spesialis yang aku kasih, mohon dicatat atau di di highlight di PPT masing-masing juga boleh supaya nanti teman-teman belajar lebih gampang. Ya, oke. Untuk mekanisme aksinya sebenarnya udah dijelasin ya kurang lebih sama. Jadi aku nggak akan memperpanjang lagi. Oke, kita lanjut ke ini. Ini, oke ini. Yang paling penting dari pengobatan acetazolamid adalah ini untuk indikasinya. Jadi acetazolamid ini yang paling penting adalah pada mata dia bekerja dengan cara menurunkan tekanan intraokuler. Di mana teman-teman bisa aku kasih tahu tentang penyakit tekanan intraokuler okuler. Jadi ada penyakit yang namanya glaukoma. Nah, glaukoma itu adalah penyakit di mana tekanan intraokuler atau tekanan pada matanya itu meningkat, teman-teman. Makanya diberikanlah obat acetazolamid di mana ternyata obat acetazolamid itu bisa dapat menurunkan tekanan intraokuler gitu ya. Nah, itu di highlight. Nah, terus kemudian untuk indikasinya tadi yang udah aku jelasin untuk glaukoma sama akut mountain sickness. Mungkin akut mountain sickness ini juga bisa masuk ke dalam soal, tapi nanti boleh dijelasin sama Mas Ryan nanti di PPT tambahan. Ini untuk efek sampingnya, nice to know aja. Untuk kontraindikasinya ini penting ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu indikasi sama kontraindikasi. Jadi indikasi itu gampangannya adalah obat ini digunakan untuk tujuan pengobatan penyakit apa gitu. Sementara kontraindikasi adalah obat yang sama sekali tidak yang tidak boleh diberikan pada kondisi pasien tertentu gitu. Nah, dalam hal ini acetazolamid itu dikontraindikasikan pada penderita sirosis hepatis. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara indikasi atau tujuan pengobatannya untuk penyakit ini dan juga kontraindikasinya. Jadi nggak boleh diberikan pada penyakit sirosis hepatis. Nah, nanti di soal biasanya pasien sirosis hepatis itu akan ada asites atau penumpukan cairan pada rongga perut. Gitu. Itu adalah ciri-ciri penyakit dari sirosis hepatis. Gitu ya, boleh di highlight juga untuk slide ini. Oke, kita lanjut masuk ke golongan berikutnya, yaitu loop diuretik. Nah, tadi aku udah bilang, loop diuretik itu teman-teman perlu tahu furosemid sama asam etakrinat, ya. Dimana untuk mekanisme kerjanya furosemid ini adalah obat diuretik kuat. Kenapa diuretik kuat? Karena efek diuresisnya uh, yang paling besar gitu dibandingkan sama golongan lainnya, gitu. Jadi jumlah urin yang dikeluarkan pada pengobatan furosemid itu umumnya lebih banyak daripada golongan diuretik lain. Nah, secara farmakodinamik atau secara efeknya,
obat furosemid itu dia paling banyak menghambat reabsorpsi ion-ion atau elektrolit. Contoh seperti natrium, kalium, klorida, kalsium, dan magnesium. Jadi, obat loop diuretik itu efeknya paling ibaratnya paling jelek lah boleh dibilang. Karena dia sangat banyak menghambat uh, reabsorpsi dari ion-ion atau elektrolit gitu. Nah, kemudian efek samping lainnya adalah dia dapat meningkatkan kadar asam urat plasma. Karena dia obat furosemid ini itu berinteraksi sama ini obat probenesid atau obat asam urat. Di mana obat probenesid itu harusnya dia menurunkan asam urat gitu. Nah, tetapi karena dia berinteraksi sama furosemid, itu malah justru bisa meningkatkan kadar asam urat plasma. Sorry, maksudnya kalau probenesid itu dapat menurunkan efek diuresis, tetapi furosemid itu dapat meningkatkan kadar asam urat plasma gitu ya, karena dia dapat menurunkan dapat menurunkan pembuangan dari asam urat gitu. Jadi secara normal asam urat itu teman-teman bisa dibuang dan bisa diserap kembali. Nah, furosemid itu menghambat penyerapannya sehingga menghambat pengeluarannya sehingga asam urat itu akan tinggi pada darah karena banyak yang diserap kembali ke dalam darah gitu ya. Nah, ini untuk indikasinya. Jadi pada pasien-pasien yang punya penyakit gagal jantung, gagal ginjal sama penyakit uh, paru, yang edem paru, itu bisa menggunakan furo. Karena apa? Karena furo ini uh, durasi obatnya cepat, 2 sampai 4 jam. Sementara edema ini sangat berbahaya buat pasien. Makanya kita butuh efek diuretik yang segera, ya. Cuma ini nice to know aja, ini nggak banyak masuk soal. Terus efek sampingnya dan toksisitas ini yang perlu teman-teman highlight juga, di mana dia bisa menyebabkan hiperurisemia tadi yang aku udah jelasin, dia dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat plasma. Ini kalau yang hiperglikemi, hipokalemi, ini nice to know aja. Terus yang ototoksik, ini ada yang aku ubah. Jadi kalau PPT kemarin itu aku bilang asam etakrinat dapat menyebabkan ketulian. Cuma furosemid itu juga bisa. Jadi semua obat-obat loop diuretik itu dapat menyebabkan ketulian. Ya. Terus ini efek samping yang paling khasnya juga adalah gangguan keseimbangan elektrolit. Kenapa? Karena dia itu memang kerjanya menghambat banyak sekali ion-ion kayak kalium, kalsium, magnesium dan lain-lain gitu. Nah, ini yang atau toksik boleh juga di highlight. Terus ini reaksi alergi. Jadi, loop diuretik itu teman-teman ada yang golongan sulfonamid, ada yang non sulfonamid. Yang non sulfonamid atau yang bukan sulfonamid itu hanya asam etakrinat, ya. Nah, sementara sulfonamid itu bisa menyebabkan reaksi alergi. Jadi, kalau ada soal-soal yang meminta obat loop diuretik yang tidak menyebabkan reaksi alergi adalah asam etakrinat, ya. Jangan furosemid, karena furosemid justru akan menyebabkan reaksi alergi karena dia adalah turunan dari sulfonamid. Gitu. Itu boleh di-highlight. Selanjutnya tiazid. Ini juga sama, secara farmakodinamik dia tuh bisa meningkatkan kadar asam urat plasma gitu. Sama ya kayak furosemid tadi, cuma dia mekanismenya ada dua, meningkatkan terabsorpsi dan menghambat ekskresi. Nah, terus benzotiazid juga ini bisa diberikan pada orang-orang yang punya penyakit darah tinggi. Karena ini efek vasodilatasi arteriolnya. Oke, ini nice to know aja. Ini kayaknya nggak masuk soal. Terus ini indikasinya tadi udah aku jelasin untuk hipertensi sama gagal ginjal. Sama untuk gagal jantung. Sama ini khasnya pada pasien geriatri ya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal obat diuretik mana yang paling baik untuk diberikan pada pasien geriatri, jawabannya adalah tiazid. Nanti untuk alasannya kenapa nanti akan dijelaskan di PPT tambahan. Ini untuk efek sampingnya, ini bisa di-highlight juga hiperurisemi sama hipokalemi ya. Ini sisa yang tiga di bawah nice to know aja. Ini yang perlu di-highlight, hipokalemi dan hiperurisemi. Oke, kita lanjut ke diuretik hemat kalium.
Ini untuk mekanisme kerjanya tadi udah jelasin sama Mbak Olin. Jadi kalau untuk tadi ya aku jelasinnya diuretik hemat kalium itu ada dua golongan. Yang pertama dia sebagai antagonis aldosteron. Dia bekerja dengan cara menghambat atau melawan hormon aldosteron gitu ya. Di mana reseptor reseptor aldosteron di sini itu akan dihambat kerjanya. Supaya apa? Supaya nanti kalium nggak banyak dikeluarkan gitu. Itu ya tujuannya. Mekanisme kerjanya teman-teman ya nice to know aja, nggak usah yang terlalu dipahami secara mendalam. Yang aku mau highlight di sini adalah efek samping dan indikasi. Ya, efek samping yang paling khas adalah ginekomastia ya teman-teman. Jadi kalau ada soal pria, terus ukuran payudaranya membesar, itu kira-kira obat apa yang dikonsumsi? Obat diuretik mana? Jawabannya adalah spironolakton. Gitu. Terus untuk indikasi, ini juga penting. Ini ada di soal pasien-pasien dengan sirosis hati atau penyakit asites pada sirosis hepar, itu juga obatnya adalah spironolakton. Gitu. Oke, next. Ini eplerenon, ini kemungkinan nggak masuk soal, tapi aku jelasin dikit aja. Bedanya sama spironolakton adalah ini efek samping hormonalnya lebih rendah. Oke, jadi efek samping ginekomastianya akan lebih rendah daripada spironolakton. Udah gitu aja, sisanya nggak perlu diketahui. Ini untuk selnya, jadi untuk obat diuretik hemat kalium itu kerjanya di sel prinsipal, boleh di-highlight juga, kemarin udah masuk pretest. Ini untuk diuretik hemat kalium yang selain antagonis aldosteron adalah triamteren dan amilorid. Di mana kalau triamteren dan amiloid itu bekerjanya langsung di kaps, sorry, di saluran epitel, di pinggiran sel, bukan di dalam sel. Dia bekerja di epitel enak, di membran luminal, di sel-sel tubulus. Jadi dia langsung menghambat masuknya Na ya di sini. Jadi Na yang seharusnya bisa masuk ke sini, dia tidak bisa masuk karena dihambat. Oke, itu aja. Ini juga nggak keluar. Oke, ini manitol. Tadi mekanismenya udah dijelasin sama Mbak Olin. Mungkin di sini aku akan bahas untuk indikasinya aja. Jadi untuk indikasinya, dia umumnya diberikan pada kondisi otak yang membekak atau edema cerebral, gitu ya. Di mana edema cerebral itu biasanya kejadiannya pada orang-orang yang mungkin ada trauma pada kepala. Contohnya seperti pasien-pasien yang mengalami kecelakaan bermotor, itu bisa ada kemungkinan terjadi edema cerebral. Di mana kalau edema cerebral itu karena tekanan tekanan intrakranialnya meningkat, teman-teman. Makanya kita perlu berikan manitol untuk menurunkan tekanan intrakranialnya. Nah, selain untuk menurunkan tekanan intrakranial, juga bisa menurunkan tekanan intraokuler pada penyakit glaukoma. Berarti sama ya kayak obat acetazolamid tadi. Jadi kemungkinan pasien acetazolamid, kalau nggak diberikan acetazolamid, ya diberikan manitol. Gitu. Ini efek sampingnya nice to know, nggak perlu dipelajari. Kontraindikasinya, ini ya anuria. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa menghasilkan urin, nggak boleh diberikan manitol. Anuria itu tidak bisa menghasilkan urin. Oke, ini untuk klinisnya, ya walaupun ini juga banyak, tapi aku akan highlight yang kemungkinan keluar soal, itu yang asites pada sirosis hepatis. Jadi sebelumnya aku udah jelasin bahwa pada penyakit asites pada sirosis hepatis itu diberikan spironolakton. Nah, tapi tergantung derajatnya juga. Kalau derajat ringan, spironolakton diberikan secara tunggal. Tapi kalau asitesnya sudah berat, nanti spironolaktonnya dikombinasikan sama loop diuretik furosemid. Jadi kalau misalnya asitesnya udah berat banget, nanti obatnya dikasih itu dua, spironolakton sama furosemid. Tetapi kalau asites yang ringan, itu dipilih spironolakton aja. Ya. Terus ini juga edem cerebri digunakan diuretik osmotik. Diuretik osmotik yang digunakan adalah manitol. Oke. Ini udah dari aku itu aja.
Jadi aku udah banyak spill, jadi aku berharap teman-teman udah nyatet. Jadi apa yang aku sebutin tadi itu memang kemungkinan besar akan keluar di soal. Tapi soal dari PPT ini sebenarnya nggak akan banyak-banyak, jadi semoga teman-teman besok bisa ngerjain gitu. Mulai dilanjut setelah ini PPT praktikum sama PPT tambahan. Oke, aku kasih kesempatan ke Mbak Nada, boleh jelasin ini PPT praktikum. Oke, makasih Justin. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi langsung saja ya kita nanti masuk ke PPT praktikum. Walaupun materinya sedikit, tapi keluar responsi kurang lebih 8 soal. Jadi bisa diperhatikan ya teman-teman. Wait, aku mau share screen dulu. Justin, itu bisa di take down dulu nggak? Oke, Justin. bentar-bentar. Oke, bentar-bentar ya. Oke. Ya, ya. Oh, udah. Terima kasih. Wait. Maaf ya, karena aku nggak dari laptop, jadi kelihatan deh. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke, langsung saja ya. Ini tujuan praktikum bisa kalian baca-baca sendiri. Ada tujuan umum, tujuan khusus. Nggak keluar kok ini. Kemudian Probandus kita menggunakan kelinci jantan ya. Ini juga bisa kalian baca sendiri alasannya karena mudah didapat, mudah dikerjakan, harganya terjangkau, sama hasilnya baik. Kemudian ini alat-alat yang kita gunakan kemarin. Ini bisa dibaca-baca sendiri juga. Kalian juga pastinya udah tahu ya dari praktikum kemarin ada fixer bed, kemudian stopwatch, kateter bayi, kemudian Becker glass, lalu ada spuit, spuit tuberkulin, kemudian ada timbangan, kapas, dan juga senter. Nah, ini bahan yang kita gunakan, itu ada furosemid obatnya. Nah, ini tuh dosis standar 2 mg per kilogram berat badan. Nah, angka 2 itu kita dapatkan dari literatur ataupun penelitian in vitro ya, yang memang biasa diberikan ke probandus kelinci itu memang dosis standarnya segitu. Kemudian sediaan obatnya itu 10 mg per mililiter, itu karena yang di FK adanya segitu ya, jadi kita menggunakan sediaan itu. Kemudian ada juga parafin liquid, ini untuk melicinkan kateter. Nah, kalian yang harus paham betul dan menguasai itu ini rumus perhitungan dosis. Jadi untuk mengetahui dosis yang dibutuhkan itu kita rumusnya adalah dosis standar tadi 2 mg per kilogram berat badan dikali dengan si berat badan si kelincinya. Jadi hasilnya ya tergantung berat badannya ya. Tapi nanti kita lihat lagi soalnya teman-teman. Bisa saja dosis standarnya ini itu tuh nggak 2, jadi bisa diganti 3, 4, atau terserahlah nanti pembikin soalnya mau diganti berapa. Jadi betul-betul diperhatikan angka di soalnya. Nah, kemudian untuk mencari volume obat yang diambil, itu sebenarnya rumusnya itu adalah dosis yang dibutuhkan. Jadi dosis dibagi dengan sediaan yang dipakai. Nah, tadi kan dosis yang dibutuhkan rumusnya seperti yang di atas ya, 2 dikali kilogram berat badan dibagi dengan sediaan yang kita pakai di lab adalah 10 mg per mililiter. Rumus cepatnya adalah 0,2 per kilogram berat badan dikali kilogram per berat gimana sih ya ampun belibet. Jadi rumus cepatnya adalah 0,2 dikali kilogram berat badan si kelincinya. Jadi kalau di soalnya itu udah jelas banget nih dosis standarnya 2 kemudian sediaannya 10. Ya udah kalian langsung ngitung aja pakai 0,2 dikali berat badannya. Nah, tapi beda lagi. Misalnya nih, si berat badan kelincinya aku tulis dalam kilogram berat badan deh. Kemudian dosis standarnya adalah 4
mg per kilogram berat badan. Kemudian sediaan di sini aku pengen pakai sediaan 20 mg per mililiter. Nah, terus volume obat yang perlu kuambil rumusnya gimana? Nah, langsung aja gini. Jadi tadi dosis standarnya kan 4. Jadi 4, kemudian kukali dengan berat badannya kan berapa gitu ya, sekian. Jadi kukali gini berat badan, terus dibagilah dengan sediaan yang aku pakai, itu 20. Nah, jadi tergantung angka di soalnya ya, kalian harus benar-benar melihat gitu. Nah, terus nanti deh aku kasih soal di akhir. Nah, ini mekanisme pengosongan VU, kalian juga udah paham, bisa dibaca sendiri. Jadi kayak awalnya itu kita timbang kelincinya, dicatat, kemudian hitung dosisnya, kemudian dibandingkan ke fixer bed, kemudian memasang kateter dari OUE hingga VU. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian, langkah kerja. Langkah kerja yang pertama itu tentunya harus dikosongkan VU-nya terlebih dahulu, kemudian dibebasin 15 menit, habis itu ambil urin kontrol, dan diinjeksi obat. Nah, yang perlu kita ingat adalah injeksi obatnya itu secara intravena ya teman-teman, di vena marginalis di telinga. Nah, terus gimana nih Mbak kalau misalkan rute pemberian obatnya tuh salah. Jadi misalkan aku memberikan obat tuh nggak intravena tapi intramuskular. Gitu efeknya apa dong? Nah, tentunya efek obat yang kalian injeksikan itu akan lebih lambat atau nggak konsisten. Karena teknik pemberian obat itu mempengaruhi farmakokinetik dari obat itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita injeksikan secara intravena, itu kan obatnya langsung masuk ke sirkulasi darah, sehingga dia langsung bisa mencapai kerja terapeutiknya. Tapi kalau kita masukkan obatnya itu secara intramuskular, obat itu harus masuk ke otot dulu kan, barulah diserap atau diabsorpsi ke kapiler darah. Nah, proses tersebut itu kan memakan waktu, sehingga efek yang dihasilkan obat itu akan lebih lambat atau tidak konsisten. Nah, terus, ya udah, dosis obat, pemberian obat udah. Nah, interpretasi hasil, kalian juga udah paham, kalau semakin lama pengamatan, urin itu akan semakin banyak. Jadi misal di menit ke-60, itu hasil urinnya tentu akan lebih banyak dari menit ke-45. Begitu juga seterusnya, menit ke-30 akan lebih banyak dari menit ke-15. Nah, tapi ada suatu kondisi di mana volume urin yang kita amati itu nggak meningkat. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang biasanya, yang paling umum di praktikum, dan perlu kalian ingat-ingat juga nih, itu karena terjadi retensi urin, teman-teman. Jadi retensi urin itu bisa disebabkan karena kateternya itu tidak terpasang dengan baik. Bisa saja kateternya itu terlipat di VU, sehingga sebenarnya urinnya itu diproduksi, tetapi tidak bisa keluar. Nah, terus penyebab lainnya itu bisa saja dosis diuretiknya nggak tepat. Jadi, mungkin ada kesalahan kalian dalam menghitung berat badan ataupun dalam mengambil ke spuit tuberkulinnya. Kemudian bisa juga karena pemberian obat tidak sempurna, bisa salah teknik ataupun lokasinya yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah kelinci dehidrasi. Nah, seperti yang kita ketahui, makhluk hidup itu kan membutuhkan volume cairan yang cukup untuk memproduksi urin. Nah, ketika si makhluk hidup mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, tentu dia akan menahan si cairan tersebut supaya tidak keluar, dan untuk membentuk urin pun tidak ada bahannya gitu loh. Jadi kayak gimana nih kita mau bikin roti tapi kalau nggak ada tepungnya gitu. Nah, terus penyebab lainnya itu bisa saja obat belum mencapai waktu kerja gitu. Nah, tapi yang di sini untuk interpretasi yang perlu kalian ingat itu yaitu tadi sih pemasangan kateter yang tidak tepat ya, tidak baik, itu menyebabkan volume urinnya nggak meningkat. Mungkin itu aja sih dari praktikum. Nanti kira-kira ada 8 soal, jadi ya belajarlah. Oke, aku mau kasih satu soal ya. Wait, misalkan nih, misal
berat badan kelincinya 15 kg. Kemudian dosis standarnya 2 mg per kilogram berat badan, kemudian sediaan obatnya itu menggunakan 10 mg per mililiter. Kira-kira volume injeksi yang diberikan ke kelinci berapa ya? Oke, betul. Terus, betul ya, 3 ml. Terus, misal nih, aku mau injeksi obat, tapi di sini pakai dosis standarnya itu 5 mg per kilogram berat badan. Terus sediaan obatnya itu 30 mg per mililiter. Nah, terus berat badannya itu 1 kg. Terus rumus volume injeksinya gimana? Dosis standarnya, ada yang udah ngitung belum? Dosis standarnya, aku mau pakai 5. Kemudian sediaannya 30. Terus BB-nya 1 kg. Itu rumusnya gimana ya? Oke, betul. Oh ya, terus kalau misalkan, oh ya ini tambahan aja ya, belum aku sebut, bukan soal tambahan. Jadi ketika kita salah menghitung obat, jadi misalkan berat badan yang terukur tuh lebih besar, padahal aslinya kelincinya kecil gitu ya. Jadi kayak ada salah timbang di berat badan. Itu dampaknya apa sih? Itu volume urinnya akan meningkat ya teman-teman, karena kelincinya mengalami overdosis. Dah itu aja sih. Terima kasih. Ku kembaliin ke Ryan ya materi tambahan. Oke, aku izin take over buat yang terakhir. Wait, layarku udah kelihatan belum guys? Apakah kelihatan? Nah, Suaraku jelas ya? Oke, jadi karena ini materi tambahan PPT terakhir, jadi singkat aja, yang bakal keluar tuh mungkin agak banyak dari PPT tambahan ini. Aku lupa jumlah detailnya berapa, tapi aku kasih tahu intinya apa sih yang harus dipelajarin dari PPT ini. Nah, yang pertama itu tentang mengapa spironolakton diindikasikan pada pasien sirosis hepatis dengan komplikasi. Yang penting adalah kan pahamin mekanismenya si spironolakton itu terhadap si asites dan edema yang akibat sirosis hepatisnya itu. Jadi itu aja yang dipelajarin. Insya Allah bener 1 atau 2 soal aku lupa. Dibaca juga notesnya mungkin membantu untuk memahami mekanismenya. Terus yang kedua tentang akut mountain sickness sama obat karbonik anhidrasa inhibitor. Ini seingatku nggak keluar deh harusnya. Tapi mungkin bisa dipahamin aja tentang kenapa kita harus pakai obat ini untuk akut mountain sickness ini. Terus yang ketiga, efek samping thiazid ini kayaknya ada. Nanti soalnya itu terkait ya PPT inilah yang di slide ini. Kenapa sih dia bisa membantu si geriatri atau pasien lansia itu gitu. Tuh. Terus yang keempat, mekanisme terjadinya efek samping batu ginjal. Ini dipahamin aja yang ada di slide tentang mekanismenya. Mungkin bisa cari-cari visualisasi dari sumber lain juga untuk membantu memahami. Terus yang kelima, tentang asam metakrinat menyebabkan ototoksisitas, itu dipahamin juga tentang mekanismenya ini. Kayak gimana caranya dia nyebabin menghambat transport ion yang ada di stria vascularis, terus efeknya kemana, ke endolimfe sama ke sel rambutnya. Diingat-ingat aja tuh rusaknya di endolimfe sama di sel rambutnya gitu. Terus yang keenam,
Ini pastinya harus dipahamin kalau orang hipertensi primer itu kasihnya tiazid. Kenapa? Ntar cari tahu. Terus kalau komplikasinya ini, obatnya ini. Kalau komplikasinya ini, obatnya ini gitu. Aku lupa itu ada di soal apa enggak. Terus yang terakhir, sindrom nefritik, sindrom nefrotik. Ini ya dipahamin aja bedanya penyebabnya apa nih. Nefritik karena ini yang di kiri nih. Terus yang nefrotik yang di kanan karena ini. Terus untuk manifestasi klinisnya, si nefritik itu yang pasti oliguria hematuria, nefrotik itu poliuria proteinuria. Itu dulu aja yang dihafalin. Terus yang selebihnya nice to know aja. Udah sih, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nggak ada lagi yang mau ditanyain. Kalau gitu, mungkin aku sekalian tutup. Ntar kalau ada yang kurang jelas, boleh tanyain Mas Justin lagi ya. Ntar aku jelasin lagi. Ini Bentar-bentar. tutup aja, Tin. Teman-teman yang sekiranya masih belum mengerti atau ada yang mau diulang penjelasannya boleh disampaikan sekarang. Karena nanti setelah ini nggak akan ada 9-9 lagi. Kita kembalikan ke teman-teman semua supaya bisa belajar sendiri. Kita tunggu sampai jam 19.20. Kalau misalkan teman-teman udah paham semua, nggak ada yang perlu ditanyain lagi, ya kita boleh akhiri sesi tentiran kali ini. Yang mau nanya lewat chat juga nggak apa-apa, guys. Apa? Mau. Bawa sini, Dek. Mana, mana, aku mau, aku mau, aku mau. Oke, ini karena udah jam 19.20, kayaknya teman-teman mau nanya. Itu ada yang di chat. Oke, Mas mau Oh, nanya kemarin materi tambahan yang di-share itu kan PDF. Nah, Masnya ngaku aja apakah bisa dikatakan PowerPoint? Oke. Oke, nanti bisa ya aku kirimin versi PPT-nya malam ini juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, nanti boleh lain ke aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, oke tadi karena kita mulai dengan tidak berdoa, maka kita tutup dengan berdoa, eh, berdoa menurut agama kita masing-masing, dipersilahkan. amin. Oke, tidak ada kata cukup dan berdoa. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah mau bergabung sama asisten semua untuk tentiran. Semoga sukses untuk responsinya. Insya Allah soal gampang. Aku yakin teman-teman
bisanya setidaknya bisa lah untuk mengerjakan besok dengan mudah. Amin. Iya, semangat Oke, tanpa responsinya. berlama-lama lagi, ya teman-teman boleh klik Zoom. Untuk record tadi seharusnya udah di-record sih sama penanggung jawabnya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak.